Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang mengenal akun-akun laporan keuangan syariah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fawaid As'ad, MAK. Untuk materi kali ini disusun oleh kelompok 10. Yang pertama, saya sendiri, Alvina, NIM 35. Yang kedua, Ernawati, NIM 37. Dan yang terakhir, Istianah, NIM 17. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang akun syariah pada laporan laba rugi. Secara garis besar, terdapat 2 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang pertama yaitu kelompok akun pendapatan, yang kedua kelompok akun beban. Selanjutnya yaitu berikut beberapa akun syariah yang terdapat pada kelompok pendapatan sebagai teridentifikasi pada pesak syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapatan margin murabahah. Akun ini dicatat ketika pembelian melakukan pembayaran atas pembelian barang dengan akad murabahah. Yang kedua yaitu pendapatan nito salam paralel. Akun ini digunakan ketika pembeli telah melakukan pembayaran atas barang yang dipesan. Besarnya pendapatan nito salam paralel adalah selisih antara harga jual dikurangi dengan harga beli. Yang ketiga yaitu pendapatan neto istiqna paralel. Akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh dari pembayaran yang dilakukan oleh pembeli atas barang yang telah dipesan sesuai dengan akad istiqna. Yang keempat yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah. Akun ini digunakan untuk mencatat penerimaan bagi hasil atas akad mudharabah. Yang kelima yaitu pendapatan bagi hasil musyarakah. Akun ini digunakan untuk mengakui penerimaan bagi hasil dari akad musyarakah. Akun ini juga bisa muncul jika bagi hasil telah benar-benar diberikan kepada entitas. Selanjutnya adalah akun syariah pada laporan dana zakat. Kewajiban zakat merupakan satu pembeda utama pada entitas yang berkomitmen dengan syariat Islam. Secara formal, pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam format laporan sumber dan penyaluran dana zakat yang memuat akun berikut. Yang pertama yaitu zakat dari internal. Akun ini digunakan untuk mencatat penerimaan zakat dari internal entitas bisnis, dan juga zakat ini bersifat wajib jika harta entitas telah mencapai nisbah dan haul. Penerimaan tersebut bisa berupa kas atau aset non-kas. Yang kedua yaitu zakat dari eksternal. Akun ini menabung penerimaan zakat dari pihak eksternal entitas yang dipercayakan untuk ditampung terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada mustahik. Yang ketiga yaitu penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat. Akun ini digunakan untuk mengakui penyaluran dana zakat kepada para mustahik. Penyaluran zakat dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga amil zakat yang telah diakui oleh pemerintah, sehingga pembayaran zakat ini bisa menjadi diajukan sebagai pengurang pajak. Akun penyaluran dana zakat kepada entitas pengelolaan zakat menjadi akun pengurang zakat internal atau eksternal. Materi selanjutnya yaitu pelaksanaan kewajiban zakat yang disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Diinformasikan pada bagian pengungkapan yang memuat beberapa hal penting, yaitu yang pertama kewajiban penyaluran dana, yang kedua kewajiban penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-mail, yang ketiga metode penentuan nilai wajar atas zakat non-kas yang diterima, yang keempat rincian jumlah penyaluran dana zakat, yang kelima penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan, yang keenam hubungan pihak-pihak
berelasi. Materi selanjutnya yaitu akun syariah pada laporan dana kebajikan. Akun-akun yang terdapat dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas sosial spiritual yang mencakup infak dan sedekah. Berikut rincian akun-akun. Yang pertama, infak internal, yaitu digunakan untuk mencatat pemberian aset atau harta benda secara sukarela dari internal entitas bisnis, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak. Yang kedua, sedekah, yang digunakan untuk mencatat pemberian tanda kebaikan yang berupa harta, karena sedekah bermakna kebaikan, tidak hanya berupa harta. Yang ketiga, hasil pengelolaan wakaf, yang berfungsi untuk mencatat hasil pengelolaan wakaf. Yang keempat, pengembalian dana kebajikan produktif, yang menampung dana pengembalian dari penerima dana kebajikan produktif. Dana kebajikan produktif yang diterima jumlahnya bisa berbeda dengan jumlah yang diberikan ketika penyalurannya. Yang kelima, denda, yang muncul ketika terdapat ketidaktepatan pembayaran atas angsuran pada akad murabahah, ijarah, istiqna, maupun salam. Pengenaan denda tentu saja telah diatur oleh entitas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keenam, pendapatan non-halal, yang digunakan untuk menampung hasil yang berasal dari kegiatan bisnis yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Misalnya adalah bunga bank atas penempatan dana di lembaga keuangan non-syariah. Entitas bisnis syariah memiliki rekening atau deposit di lembaga keuangan non-syariah untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang memang belum bisa disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Yang ketujuh, dana kebajikan produktif, yang menyajikan penyaluran dana kebajikan untuk kegiatan yang sifatnya produktif atau bernilai ekonomi. Atas penyaluran dana tersebut, entitas bisnis syariah berpotensi untuk memperoleh hasil, sehingga dana kebajikan semakin berkembang dan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan lebih banyak atau baik lagi. Sumber dana kebajikan adalah dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Yang ke-8, sumbangan, yang digunakan untuk mencatat pemberian sumbangan yang dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan oleh entitas. Sumbangan ini bisa berupa dana sosial sebagai bentuk kontribusi entitas bisnis syariah terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ke-9, penggunaan lainnya untuk kepentingan umum, yang menunjukkan jumlah pengeluaran dana kebajikan yang peruntukannya kepada masyarakat umum, tidak terbatas kepada nasabah, investor, karyawan, dan lainnya. Hasil dari pengeluaran tersebut dinikmati oleh masyarakat luas, misalnya untuk pemenuhan fasilitas umum di kota di mana entitas syariah beroperasi. Akun syariah pada laporan keuangan asuransi syariah. Asuransi syariah adalah salah satu entitas bisnis syariah yang memiliki perlakuan akuntansi yang unik. Keunikan tersebut dipicu oleh diberlakukannya transaksi atau akad-akad khusus yang selaras dengan bisnis inti yang dilakukan. Pada PSAK 108 disebutkan bahwa asuransi syariah terdiri atas asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan unit usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional. Transaksi khusus yang digunakan oleh asuransi syariah yaitu kontribusi peserta, surplus dan defisit underwriting, penyisian teknis, dan saldo dana tabarruk. Transaksi yang unik tersebut juga tercermin pada persamaan dasar akuntansi pada asuransi syariah. Berdasarkan pemindaian terhadap struktur laporan posisi keuangan asuransi syariah yang disajikan dalam PSAK 108, maka persamaan dasar akuntansi pada entitas asuransi syariah adalah sebagai berikut. Aset liabilitas tambah dana peserta ditambah ekuitas.
Persamaan dasar akuntansi tersebut jika dibandingkan dengan persamaan dasar pada bank syariah menunjukkan terdapat kesamaan adanya unsur dana eksternal, namun dengan nama yang berbeda. Terdapat dana syirkah temporer pada laporan keuangan bank syariah dan dana peserta pada laporan keuangan asuransi syariah. Nama yang berbeda tersebut adalah akibat dari diberlakukannya akad yang khusus pada asuransi syariah. Dana peserta merupakan dana yang berasal dari peserta dan juga dari sebagian hasil pengelolaan dana peserta. Dana peserta terbagi menjadi dua, yaitu dana investasi dan dana tabarruk. Namun demikian, pada praktiknya, akun dana investasi disajikan dengan menyebutkan langsung jenis investasi yang digunakan, misalnya mudharabah, sehingga akun tersebut namanya menjadi dana syirkah temporer mudharabah. Berikut penjelasan untuk masing-masing akun khusus pada laporan keuangan asuransi syariah. Yang pertama, bagian peserta atas surplus underwriting. Akun ini menunjukkan porsi yang menjadi hak peserta atas selisih antara pendapatan dan beban underwriting dari dana tabarruk. Dana tabarruk adalah dana kebajikan yang dititipkan kepada asuransi syariah. Selanjutnya, dengan menggunakan akad wakalah, entitas asuransi syariah diberi wewenang untuk mengelola dana tersebut. Kegiatan tersebut dinamakan underwriting. Yang kedua yakni penyisian kontribusi yang belum menjadi hak peserta. Akun ini menunjukkan jumlah penyisian untuk memenuhi estimasi klaim yang timbul pada periode mendatang. Penyisian ini berlaku untuk akad asuransi syariah jangka pendek. Yang ketiga yakni dana investasi. Dana investasi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat bagian dana peserta yang ditujukan untuk dikelola oleh entitas asuransi dengan akad wakalah. Hasil dari investasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menambahkan dana tabarruk dan untuk memberikan imbalan kepada entitas asuransi syariah. Yang terakhir yakni dana tabarruk. Dana tabarruk adalah akun untuk mencatat bagian dana peserta yang diusulkan untuk menyediakan dana atas klaim asuransi dari peserta dana tabarruk. Juga dikelola oleh entitas syariah sehingga menghasilkan surplus atau defisit underwriting yang pengalokasiannya kepada tiga pihak, yaitu peserta individual, entitas pengelola, dan saldo dana tabarruk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.